Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Obsesi, bersua kembali dalam episode yang ke-37 program Obsesi Seru yang bermoto dari Padang untuk Indonesia. Pada kesempatan ini kami menghadirkan alumni IKI Padang atau Universitas Negeri Padang, yakni Bapak Yunardi MPD. Selamat siang Pak Yunardi. Selamat siang Pak Prof. Baik, kami pertama ingin tahu dulu, Pak Yunardi dulu alumni IKI Padang ya? Iya. Nah, itu tahun berapa itu Pak Yunardi? Tahun 85, saya BP 85. 85? Ya. Itu S1 atau D3? D3 tamat 88. Oh, D3 tamat 88 ya. Setelah Terus itu, diangkat jadi PNS ke SMP Sikakap Mentawai. Oh, Mentawai. Ini bertugas di sana 4 tahun. 4 tahun? 4 tahun. Kemudian pindah ke SMP 19 Padang. Oh, di SMP Bungus. di Bungus. Ya. Oh, setelah 4 tahun di Sikakap gitu ya. Lalu setelah itu baru? Setelah itu 8 tahun di sana, pindah ke SMP 8 SMP Padang. 8. Tapi itu sudah S1? Sudah. S1-nya kapan itu? S1 itu 95. Berarti setelah sudah di Bungus Teluk Kabung, Ya, mengambil kuliah, beristri dan tugas tuh di SMP 19 Padang. Oke, itu berarti D3 dan S1 di IKI Padang ya? Iya. Jurusannya? Termasuk S2 juga di Padang. Ya. UNP, Ya, udah UNP berubah juga, UNP ya. ya. Jurusannya apa? Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, Pendidikan Bahasa dan Sastra Ya. Indonesia. D3-nya itu Semuanya mulai D3, S1 setia dengan jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oke. Kemudian kalau S2-nya dulu itu kapan? S2 itu saya tes tuh gratis dari pemerintah. Oh, dan itu tahun 2009. 2009. Tamatnya wisudanya 2009. 2009. Iya, wisudanya. Ya. Masuk tahun 2007 salah. 2007. Di IKI Padang juga ya. UNP yang sudah berubah menjadi UNP. Di Padang. Oke. Baik, berikutnya Pak Yunardi, kalau sekarang kan sudah tidak menjadi guru lagi ya. Ya, sebenarnya guru juga. Oh, guru juga ya. Tapi gurunya kepala sekolah dan guru mata pelajaran. Iya, guru juga. Ya. Karena sebab nerima sertifikasi itu adalah guru. Pengawas nerima sertifikasi. Karena pengawas itu guru dari kepala sekolah. Berarti sertifikasinya sekarang sebagai pengawas gitu ya? Ya, kalau Pak Profesor kan di universitas profesornya. Kalau saya profesornya di dinas pendidikan. Jadi profesornya dinas pendidikan itu adalah pengawas. Oh, pengawas itu ya. Bedanya cuma tidak melalui jalur akademik. Hanya saja paling syaratnya cuma S2, kemudian punya pengalaman guru berprestasi dan pernah berprestasi di bidang-bidang tertentu yang bisa mendukung karirnya. Oke, baik. Kita akan mendalami itu. Berarti menjadi pengawas itu dulu terpilih juga artinya ya? Ada persyaratannya atau memang harus S2? Atau bisa tidak? Waktu saya dulu itu syaratnya S2, tapi setahun setelah itu boleh S1. Waktu pas saya tuh memang harus S2, waktu dan itu punya prestasi. Nah, prestasi itu setidaknya prestasi jadi guru atau prestasi jadi kepala sekolah. Nah, kalau gitu dulu Pak Yunardi prestasinya di guru. Guru. Saya aktif di MGMP, kemudian banyak menulis dan sering mengikuti kegiatan yang seminar-seminar yang diadakan di kampus. Oke. Berarti menulis di mana nih dulu? Dulu di Singgalang, di Haluan atau sering nulis? Saya paling sering menulis di Haluan dan Singgalang dulu. Haluan dan Singgalang. Dan termasuk Padang Express. Padang Express. Itu ditulis tentang apa saja? Tentang pendidikan ada 2. Saya bergerak di bidang sastra bidang artikel pendidikan dan sastra. Saya dulu paling banyak saya ditugaskan oleh Pak Aris menulis cerpen. Waktu kuliah nih. Saya kirim sama Pak Aris satu untuk nilai-nilai, kemudian saya kirim ke koran itu. Jadi ada 2 misinya kalau dulu saya kuliah tuh.
Oke, berarti itu berkembang ya. Itu yang menjadi penulis juga di Sumatera Barat setidaknya juga menjadi guru, kemudian sekarang menjadi pengawas gitu ya. Nah, itu menulis sampai sekarang masih ada? Masih. Oh, masih. Terakhir saya aktif banyak menulis di di Fokus Sumbar. Terutama mulai dari sisi positif pandemi sampai terakhir masalah efektivitas pembelajaran di masa pandemi. Nah, itu masalah hal-hal yang positif yang diangkat dari peristiwa pandemi ini. Itu yang banyak. Oke. Baik, seterusnya prestasi lain saya dengar kemarin ada juga best practice atau terakhir apa? Terakhir prestasi saya di bidang menulis itu best practice tentang layanan mutu pendidikan di masa pandemi. Itu terakhir. Itu dalam bentuk apa tuh? Artikel itu dalam bentuk best practice. Ya. Itu yang mengadakan lombanya itu LPMP Sumatera Barat. Iya. Alhamdulillah cuma dapat ranking 2 cuma. Ranking 2 ya. Ranking 3. Ranking 3 ya. Ranking 3. Ya. Oh, itu yang berapa peserta tuh yang ikut? Pesertanya cuma sedikit. Nggak salah nggak sampai 10 orang. Di waktu itu ya yang jadi penulis, yang mau menulis di pengawas itu nggak seberapa orang. Jadi memang yang biasa-biasa menulis juga, yang biasa buat karya. Ya. Itu. Berarti memang ada persoalan juga di dunia tulis menulis, baik di pengawas. Iya. Itu kan saya lihat terutama di Padang itu tugas pengawas itu begitu padat, sekolah begitu banyak, sementara pengawas khusus SMP saya itu cuma 8 orang. Dari berapa SMP ini? Untuk SMP itu berapa SMP? Untuk 87 sekarang SMP lebih kurang. SMP, di Kota Padang. Iya. Dan saya itu ada sekarang 15 sekolah. 15 sekolah yang di bawah pimpinan saya sekarang. Berarti kalau setiap hari itu bisa sampai 1 kali 3 minggu gitu ya? Atau memang cuma itu bisa juga kita harus mensiasati dalam melaksanakan tugas bagaimana kita tetap melayani semua sekolah. Caranya gini, kan misal kita perlu berkunjung, kalau enggak sempat dikunjungi, dikumpulkan mereka, kepala sekolah itu dikumpulkan, dikasih pembinaan itu. Itu aja caranya ya. Tapi yang idealnya pengawas itu harus berkunjung ke sekolah. Berkunjung, berikan pembinaan kepada guru-guru dan kepada, kalau dikumpulkan itu artinya tidak maksimal pembinaan kita. Tidak maksimal. Ya, memang harus sering ke sekolah. Harus sering seharusnya. Ya, artinya kita juga konsultan. Pengawas itu kan dia ada 3 fungsinya Pak Prof. Pertama dia sebagai mentor, kemudian sebagai supervisor, kemudian asesor. 3 dia, asesor, mentor, dan supervisor. 3. Berarti itu sudah fungsi pengawas itu. Pengawas seperti itu ya. Iya, sekarang 3 itu. Kalau dulu rasanya agak beda ya. Kalau dulu pengawas itu seperti mengawasi agak seperti lebih tinggi, kepala sekolah agak lebih takut pada kalau gitu ya. Sebenarnya itu yang lama itu dirubah sekarang. Oke. Berarti menjadi pengawas Pak Yunardi sudah berapa lama nih? Lebih kurang 10 tahun. Udah 10 tahun. 10 tahun. Iya, di Padang. Di Padang ya. Semua dari Padang, enggak ada pindah-pindahnya. Oke. Itu kemarin tidak dari kepala sekolah ya? Enggak. Ya. Tidak dari kepala sekolah. Saya enggak pernah di kepala sekolah, pernah ditawarkan di kepala sekolah, tapi saya enggak mau. Kalau jadi kepala sekolah itu kita hanya membina 1 sekolah. Alasan saya seperti itu. Pernah ditanya oleh wali kota, Pak Wali dulu waktu saya mau diangkat. Kamu mau jadi apa? Kepala sekolah atau pengawas? Saya pengawas saja Pak Wali. Kalau pengawas itu kalau istilah saya, kami orang kita sama-sama di bidang dakwah. Lebih banyak medan dakwah kita kalau jadi pengawas. Kalau jadi kepala sekolah itu medan dakwahnya hanya 1 itu. Ini lebih luas. Kalau dulu untuk menjadi pengawas tidak harus syarat harus kepala sekolah dulu, tidak ya? Enggak. Oh, enggak. Ya? Oh, bisa dari sekarang pun enggak juga. Dari guru senior pun bisa sebetulnya ya. Idealnya menurut saya memang melalui kepala sekolah dulu. Karena manajemen sudah tahu ya. Manajemen, tapi teorinya kalau jadi wakil terus pada dasarnya udah tahu teori-teori bagaimana kepala sekolah. Kemudian pada umumnya kalau sudah jadi kepala sekolah, kalau udah bercampur dengan manajemen, kadang-kadang itu menjadi menjadi rancu. Sebenarnya ideal menurut saya
yang bagus pengawas kebanyakan mungkin pendapat pribadi saya itu pengawas yang murni, murni dia jadi guru berprestasi, aku dia jadi pengawas. Kalau sudah pernah jadi kepala sekolah kadang-kadang sudah tercemar dengan dunia manajemen. Udah masuk unsur politiknya, udah masuk unsur-unsur lainnya yang mengganggu kemurnian keilmuan. Gitu. Oke. Baik. Nah, sekarang kita ingin melihat lagi tentang masalah pendidikan ya, pada masalah pendidikan di masa pandemi. Ini karena Pak Yunardi itu adalah pengawas di SMP dan kita lihat hampir saya lihat di Facebook Pak Yunardi itu kan sering ke sekolah ya. Hampir setiap hari saya lihat di laporan-laporannya itu ke sekolah. Itu bagaimana masalah pendidikan khususnya di SMP lah selama pandemi yang berlalu di semester kemarin itu bagaimana? Itu luar biasa itu. Luar biasa artinya kalau saya sebagai apakah namanya pengawas atau penulis itu banyak persoalan-persoalan yang harus kita hadapi. Kemudian bagi pengawas atau guru atau kepala sekolah yang kreatif, itu masa pandemi itu merupakan kesempatan untuk mengembangkan kreativitas. Tapi bagi guru yang tidak punya tanggung jawab, kepala sekolah yang tanggung jawab, atau ndak ada upaya untuk ndak berpikir, dia jadi malas. Yang malas lah itu itu merupakan hambatan bagi dia. Padahal itu peluang untuk meningkatkan karya kreativitas ya. Seperti sekarang ini kan Pak Prof seperti kegiatan kita ini bagaimana mengembangkan IT. Pemanfaatan IT. Ilmu teknologi digital kalau sekarang ini kan. Teknologi digital. Sesuai dengan bagaimana guru itu kan harus menguasai 4O. Apa itu? Olah pikir, olah hati, olah rasa, olahraga. Jadi selama ini saya lihat guru mengajar itu belum bervariasi. Kebanyakan berceramah aja. Anak-anak bosan. Maka perlu dipadukan 4O itu. Bagaimana olah pikir? Jangan banyak olah pikir aja, olahraga. Ada refreshingnya, ada senamnya, ada seninya, ada bernyanyinya. Sehingga guru yang bagus itu adalah guru, dia juga sebagai presenter, dia juga sebagai artis, dia juga sebagai sutradara, dia juga sebagai penulis. Harus multi talenta ya, seperti Pak Profesor. Harus ditularkan ilmu IT-nya itu kepada guru-guru pengawas. Berarti guru-guru kan kemarin itu seperti kita lihat kan kesempatannya pertama menguasai atau mendalami teknologi digital karena mereka punya telepon genggam gitu ya. Itu kan sebenarnya bisa membuat video. Dia bisa dibuat video, bisa dia bikin sendiri atau diambil di YouTube, direkam punya orang lain juga bisa. Sebenarnya kan jadi guru itu sama dengan juru masak. Kalau seorang guru bisa mengolah makanan itu dengan yang baik, maka rasanya enak. Tapi kalau tidak bisa, ya membosankan anak-anak kita. Apalagi seperti di era pandemi sekarang ini, kalau guru itu hanya biasa berceramah saja, tidak pandai membuat video, tidak pandai, tidak menguasai IT, mereka akan ketinggalan. Jadi pengawas, kepala sekolah, guru yang tidak menguasai IT, dia akan ketinggalan, dia tidak akan laku di pasaran. Berarti kan juga macam-macam sekarang menggunakan Google Form. Itu Google kan teknologi digital, harus penguasaan teknologi digital kan. Saya termasuk kurang juga. Kemarin mungkin orang lain melihat saya ini hebat karena seperti Pak Prof tadi, saya sering kegiatan saya posting, saya kirim WA, saya kirim ke Pak. Kemudian saya dipanggil dari Jogja, P4TK Jogja itu untuk ikut diklat tentang pembelajaran daring ini. Jadi saya ikut. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus kita kuasai dengan IT. Karena saya malumlah udah tua, udah umur mendekati kepala 6. Jadi daya tangkap tuh sudah mulai lambat. Jadi terpaksa dibantu oleh anak untuk menguasai
teknologi yang harus kita kuasai. Bagaimana kita bikin from, bagaimana buka lokal, Google, bagaimana kita wawancara dengan teman bikin lokal kan, bikin lokal, kemudian banyak hal-hal yang harus kita kuasai, pahami, dan teknik-teknik yang baru dalam dunia digital itu sendiri. Terutama aplikasinya itu, mendaftarnya susah kalau enggak, misalnya kita enggak punya sandinya itu tentang bagaimana masuk dalam sebuah forum. Nah, itu mulai dari sana itu. Kalau enggak ada data kita di internet enggak bisa juga. Harus mulai dari email itu kunci. Kalau email itu enggak masuk di aplikasi enggak bisa juga. Jadi bagi guru-guru yang tua-tua, kalau yang sudah senior, selama ini dia beranggap dia hebat, dia bagus, tapi kalau tidak menguasai dia akan ditinggalkan. Itu. Jadi guru sekarang perlu memadukan manual dengan teknologi. Jadi seluruh guru artinya tidak tahu apakah itu apapun bidang mata pelajarannya, yang teknologi berarti harus dimasuki. Kalau enggak bisa. Atau ada jangan guru berpikir nanti setelah pandemi kembali ke tatap muka murni, atau jangan-jangan begitu, nggak perlu lagi teknologi digital. Bagaimana kira-kira? Kalau menurut pendapat saya, kan ada juga orang kan terlalu cepat curiga dengan pemerintah. Wah ini, atau dengan orang-orang ini jualannya nih, bisnis nih. Gitu. Sebenarnya kita kalau di segi keilmuan ini sangat membantu, sangat membantu. Jadi nggak harus tatap muka, misalnya mengerjakan latihan, kemudian ada tugas-tugas yang cukup dengan perintah sederhana saja, dia bisa bekerja. Kalau dapat, menurut saya Pak Prof di dalam kelas itu jangan banyak berceramah, kumpulkan persoalan-persoalan anak-anak kita itu, diskusi memecahkan masalah seharusnya di dalam kelas itu. Nggak perlu lagi banyak-banyak pidato, banyak-banyak ceramah, tapi kolaborasi, tanya jawab, memecahkan masalah, apa persoalannya. Jadi keterampilan berbicara siswa itu sangat penting. Saya lihat yang paling kemampuan berbicara anak-anak kita itu takut, nggak berani ngomong. Itu karena biasa diceramahi terus, nggak dimotivasi mereka untuk berbicara. Jadi jadi bagusnya ke depannya mutu itu dalam kelas. Maka seorang guru yang profesional itu mereka harus menguasai teknologi dan mampu mengelola kelas. Dan jangan hanya terfokus pada berceramah. Tetapi dalam kelas itu kalau dapat menjadi sebuah masyarakat, terjadi banyak hal, terjadi berbicara, terjadi menyimak, terjadi diskusi, terjadi kolaborasi, terjadi masyarakat kecil yang sehingga cikal bakal anak kita dia mudah turun ke lapangan nanti. Jadi kalau biasa mendengarkan ceramah saja terus, ya kita menjadi penyimak saja, anak kita tidak kreatif. Dilatih dia bertanya, dilatih dia berdiskusi, dilatih dia berdebat, sehingga kemampuan berbahasa 4 aspek itu dia kuasai. Itu yang ketinggalan murid-murid kita. Dan guru kebanyakan selama ini hanya fokus pada materi. Dibuat buku yang tebal-tebal oleh penerbit, kemudian dijual dengan harga yang mahal. Padahal sebenarnya bisa disederhanakan. Menurut KD bisa disederhanakan. Sekarang menteri kita kan ada surat edaran nomor 14 itu tentang penyederhanaan RPP. RPP disederhanakan. Nggak ada istilah satu lembar itu, nggak ada istilah satu lembar itu, istilah kita secara undang-undang tidak ada. Yang ada itu adalah RPP sederhana dan efektif. Satu lembar itu boleh 2 lembar, boleh setengah lembar. Yang penting bagaimana dengan konsep yang tertulis itu di RPP itu, guru terbantu untuk mencapai tujuan yang telah digariskan di dalam kurikulum. Jadi kan sederhana itu kesekannya, tujuannya jelas. Diambil dari inti dari KD, kemudian ada langkah-langkah, kemudian ada asesmen atau ujian, 3 aja cukup. Jadi terlalu banyak lembaran, itu yang dikritik selama ini. Terlalu banyak administrasi, sehingga
murid jadi tidak kreatif, termasuk juga yang dikembangkan sekarang. Saya sangat mendukung sekali ide Merdeka Belajar itu. Merdeka Belajar tuh ide brilian tuh dari, saya pikir Menteri kita ini, Mas Menteri kita ini, dia sudah banyak melihat dan berdiskusi dengan para pakar. Jadi ketika beliau menjabat menteri itu banyak sekali produk yang lahir, terutama surat edaran, kemudian beberapa peraturan menteri yang melakukan revolusi pendidikan Indonesia. Ya. Itu yang paling itu Merdeka Belajar itu. Bagaimana murid itu merdeka dia beraktivitas dalam kelas, termasuk gurunya merdeka juga, nggak perlu banyak diatur oleh undang-undang. Sederhana aja. Ya, itu artinya kan menuntut kreativitas guru itu, ya. Jadi pemanfaatan teknologi digital tidak bisa dielakkan oleh guru. Harus ikut itu. Tapi jangan itu dijadikan dewa. Jangan, terutama pendidikan karakter tuh, Prof. Pendidikan karakter itu tidak bisa dengan teknologi aja. Dalam teknologi memang bisa melihat karakter, tapi tidak efektif, belum efektif. Ya, artinya kan tatap muka itu juga perlu nanti juga perlu dimanfaatkan juga nanti dengan. Jadi kalau istilah saya RPP-nya RPP terintegrasi. Terintegrasi antara PJJ dengan PTM. Jadi PJJ PTM itu diintegrasikan. RPP nggak usah dua, ini RPP PTM, ini gabung aja dalam satu lembar. Yang penting nanti peristiwanya itu juga, tapi ada yang melihat dari rumah, kontak ke rumah, ada yang langsung dia dalam kelas di sekolah. Tatap muka tadi, PTM tadi. Oke. Kalau yang kemarin yang berlalu itu bagaimana kira-kira tentang masalah pendidikan di Padang di Indonesia? Kemarin yang 2 semester atau 1 semester kemarin lah, masa pandemi itu. Saya mengambil sampel best practice saya di SMP 24. Yang paling mendasar saya itu guru tidak puas dengan apa yang dilakukan selama PJJ. Dia, walaupun dia kan ada Google Form, ada G-School di Padang walaupun ada programnya, nilainya bagus, tapi mereka guru tidak puas. Dia tidak yakin anak itu nilainya itu karena bisa saja mengerjakannya itu didampingi oleh kakaknya atau orang tuanya. Jadi tidak puas dengan kemampuan anak. Begitu juga orang tua sangat banyak mengeluh sekarang. Kan ada surat tuh yang dikirim oleh orang tua se-Indonesia minta supaya sekolah dibuka lagi. Jadi kita seperti berada dilema Kalau sekolah dibuka, kita takut terpapar anak-anak. Kan berbahaya. Nanti yang disalahkan juga pemerintah. Kalau tidak dibuka, itu orang tua mengeluh semua. Dia ingin anaknya terasa, Prof, terasa fungsi guru. Selama pandemi ini, begitu terasa oleh orang tua betapa susah jadi guru. karena dia sudah juga di rumah Iya, saya kan guru juga nih. Anak saya kan ada juga yang di SMA, ada yang di perguruan tinggi satu, dia PJJ dari Bandung. Kemudian ada satu lagi di SMA 5, ada SD itu. Jadi kita yang perguruan tinggi, yang SMA bisalah dia mandiri. Yang SD ini harus didampingi terus. Nggak diawasi, dia pegang HP. Nah, itu yang lain-lain dilihatnya. Yang lain-lain dilihatnya. Gitu. Ya, jadi orang tua sekarang merasakan juga ya. Jadi rasanya kemarin itu persoalan ternyata menjadi guru itu sulit juga kata orang tua kan. Dia memang enggak profesinya itu kan. Akhirnya mengeluh juga. Ternyata susah jadi guru tuh. Cuma mungkin PR buat profesor di perguruan tinggi bagaimana meneliti sebuah dampak negatif dari IT ini. Yang paling berbahaya yang dicemaskan orang tua sekarang dampak negatif. Kita dituntut menguasai IT. Ketika IT itu digunakan anak, mereka akan dipengaruhi oleh situs-situs aplikasi yang merusak moralnya, mentalnya, itu berbahaya. Itu yang harus segera diambil oleh pemerintah, menciptakan pendidikan karakter yang dampak dari IT ini. Kan belum ada. Kan belum ada itu. Termasuk juga kan game itu kan juga itu juga, yang berbahaya. Itu yang berbahaya. Oke. Baik. Kemudian kalau kita lihat tentang pendidikan untuk yang akan datang, itu
Kalau menurut Pak Yunardi itu bagaimana nanti? Apakah daring, apakah campuran, atau gimana kalau di tingkat SMP nih, kalau kita lihat SMP SMA lah, itu bagaimana? Saya lihat sesuai dengan apa yang sampaikan tadi, terintegrasi bagusnya. Ya. Terintegrasi artinya jangan tatap muka saja. Jangan murni tatap muka. Jangan murni tatap muka. Jangan belajar dari jam 7 sampai, kan ada full day itu. Saya dapat melihat ternyata full day itu tidak bagus. Kenapa? Hubungan dengan orang tua jadi renggang. Peran orang tua sangat sedikit. Pendidikan itu kan sebenarnya orang tua kewajiban mendidik anak. Diserahkan full kepada sekolah, akhirnya hubungan batinnya dengan orang tua anak jadi renggang. Jadi bagusnya seperti sekarang kan, saya punya anak 3 hari dia belajar di rumah, 3 hari belajar di sekolah. 3 hari itu dia ketika ditanya tadi, dia sangat senang, udah lama ada rindu ketemu sama temannya. Jadi lebih banyak ketika anak pergi ke sekolah itu lebih fokus kepada membina hubungan sosial dan pendidikan karakter. Bagaimana dia hubungan baik dengan temannya, dengan gurunya, bermasyarakat. Kalau PJJ aja semakin individual orang, rasa sosial menjadi dangkal. Maka menurut saya padukan antara PJJ dengan tatap muka, PTM dengan PJJ itu dipadukan sehingga teknologi dikuasai anak, tapi harus disaring karakternya itu. Terutama yang akan merusak otak anak itu, menonton permainan-permainan yang semakin menggila itu, permainan yang merusak, pornografi dan sebagainya. Nah, anak harus diawasi oleh orang tua. Jadi jangan biarkan anak itu, artinya harus didampingi mereka belajar di rumah dan di sekolah orang tua, guru yang mendampinginya. Jadi kerjasama antara sekolah dengan masyarakat, dengan orang tua itu harus ditingkatkan. Harus ada parenting, Pak Prof. Orang tua, parenting orang tua. Dulu kan ada namanya komite. Komite itu kan skopnya sekolah saja. Kalau parenting ini per lokal. Padang itu sudah membentuk itu. Harus ada parenting orang tua per kelas. Ada grup WA. Ada grupnya. Ada ketuanya parenting orang tua itu, mereka bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah, dengan wali kelas, dengan teman-temannya, sama-sama orang tua. Gitu. Gitu, Prof. Oke, kalau begitu nanti memang pemanfaatan teknologi iya dengan PJJ, pemanfaatan tatap muka iya dengan PTM, dan itu menjadi model nanti untuk yang akan datang gabungan seperti ini. Iya, bagus. Sehingga memang tanggung jawab kita semua pendidikan itu, masyarakat, pemerintah, orang tua. Harus dipadukan ketiga-tiga, tidak bisa terlepas. Kalau ada satu yang tidak kurang berperan, akan mengakibatkan hal-hal yang merusak masa depan anak kita nanti. Apakah hubungan sosialnya, kemudian apakah pekerjaannya nanti masa depan.